Nah, jadi dari situ kami menjadi pemain terbesar dengan market share 40% lebih saat ini. Dan menjual setahun 50 ribuan mobil. 50 ribu unit lebih mobil dari bekas. 50 ribu mobil bekas plus 60 ribu, lebih dari 60 ribu motor bekas. Dari harga beli itu semua udah dipakai setahun, kemudian saya beli dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Saya beli kembali dengan harga yang sama. Gitu. Itu upaya untuk membangun trust dari itu konsumen. Trust. Tapi kalau saya nggak lakukan itu, Autopedia nggak jadi hari ini. Halo Sobat Biskom, jumpa lagi di Biskom Podcast, sebuah ajang atau sebuah tempat untuk kita bisa bicara apapun info terkini tentang bisnis, entrepreneurship, dan juga komunikasi. Bersama saya Katrini Natisarasia, pengajar di Fakultas Bisnis LSPR, yang didampingi dengan saya Dede Suryadi, editor majalah Bisnis SWA, bagian dari SWA Media Group. Kali ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat menarik tentang bisnis otomotif. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube SWA Media Ins ini. Ya, seperti biasa kita akan punya bintang tamu yang tentunya menarik, membawa isu yang setiap saat selalu kita buat selalu baru. Nah, hari ini kita akan berbincang selama 30 menit ke depan bersama Pak Jani Chandra. Terima kasih Bapak dari Autopedia Sukses Lestari. Dari TBK. Jangan lupa TBK-nya. Udah go public, Mbak Katrin. Apa sih Autopedia? Nah, saksikan dulu, kita ada profil berikut ini supaya kita sama-sama punya gambaran. Check it out. Pak Jani. Terima kasih sudah hadir di sini. Di Biskom Podcast di tengah kesibukan yang pasti luar biasa. Kita di sini ngobrol-ngobrol Pak, banyak yang sebenarnya kita tertarik banget ini bisnis jual beli mobil, gitu kan ya. Yang mau nggak mau dengan berkembangnya zaman kita masukkan juga unsur digitalisasi, benar ya Pak ya. Nah, apa sih Pak latar belakangnya yang membuat Bapak pertama kali tertarik? Oh kayaknya ini nih yang harus diseriusin, dan kira-kira kapan itu? Ya, jadi
Ini ceritanya dimulai tahun 2014 ya. Jadi kami men-set up perusahaan lelang. Ya. Awalnya mulai dari lelang. Ya. Kenapa kami set up bisnis lelang? Awalnya ini kan saya di bisnis Adi Sarana Armada, bisnis rental. Ya, kita punya perusahaan rental. Kita setiap tahun ada jual mobil bekas. Masalah jual mobil bekas itu kalau jualnya cuma 5-10 mudah. Tapi kalau jual 1000 mobil se-Indonesia, nah, itu masalah. Ya, itu kenapa kami kepikir kenapa nggak set up perusahaan lelang aja secara transparan, bisa dibeli oleh siapapun dengan harga yang terbaik. Gitu. Nah, dari situ kami set up awalnya dengan jual hanya 500 mobil. 500 mobil ya 500 mobil setahun, ya kan. Terus kemudian berkembang cukup cepat. Ya, dari 500 kemudian ke 2000, 6000, 11000, 2018 kami udah bisa jual 17.000 mobil dalam setahun. Ini mobil bekas ya Pak? Mobil bekas. Mobil bekas. Dia fokusnya ke mobil bekas ya. 2019 kami mengakuisisi satu perusahaan sejenis. Jadi dan mengganti nama menjadi JBA. JBA. Menjadi JBA ganti nama. Kepanjangan dari singkatan Japan Bike Auction, perusahaan Jepang. Ya, PMA Jepang. Nah, jadi dari situ kami menjadi pemain terbesar dengan market share 40% lebih saat ini dan menjual setahun 50 ribuan mobil, plus unit lebih dari 50 ribu mobil bekas, plus 60 ribu, lebih dari 60 ribu motor bekas. Motor pun juga motor ya. Bekas, ya. Jadi menarik ini. Perjalanan dari yang tadinya itu berapa awalnya Pak? 500 unit. Itu kan bagaimana ini? Ini pasti ada sesuatu yang bikin berkembangnya lumayan cepat pesat, signifikan juga secara kuantiti. Apa Pak yang terjadi? Apakah memang pasarnya sedemikian besar atau Tokopedia sendiri yang begitu agresif di pasar? Pertama itu cara berpikir sebenarnya. Karena gini, kita sering sekali berpikir kalau mobil bekas itu bisnis rumahan. Ya betul nggak? Bisnis rumahan. Bisnis ya kalau dagang 1-2 mobil gitu. Jadi bisnis yang cocok hanya dijalanin dari rumah gitu. Itu pikiran banyakan. Nah, tapi waktu itu dari awal kita lihat kita pelajari di luar negeri, kita pelajari kebutuhan market. Kita ini sebenarnya bisnis ini bisa besar. Itu pertama kali. Nah, setelah kita yakin bisnis ini bisa besar, bagaimana cara melayaninnya, strateginya bagaimana? Ya kami mempelajari. Jadi strategi pertama kali ada masuk ke bisnis wholesale dulu. Ya bisnis wholesale tadi. Bisnis wholesale itu maksudnya lelang. Lelang. Kita bisnis lelang dulu. Itu lebih mudah dikelola oleh perusahaan besar seperti kami. Gitu. Nah setelah wholesale-nya cukup besar dan menjadi pemain terbesar di Indonesia, kami mulai mengembangkan bisnis lain. Ya, kami tahun 2022 mulai launching namanya Caroline.id. Caroline.id. Ini terkenal nih Pak. Caroline.id. Mungkin bagi pemirsa ini lebih relevan. Lebih dikenal. Retail gitu. Terus ada Moto Gadai yang baru umur setahun dan terakhir baru kita keluarkan Kartalog.id. Boleh dijelasin apa tadi dari mulai yang kan berarti ada 4 bisnis ya Pak ya? Ada bisnis. Nah itu apa aja mungkin lebih dijelaskan. Kalau yang JBA tadi tempat lelang mobil, sebenarnya yang boleh beli di tempat lelang siapa saja. Siapa saja yang nggak harus seller juga. Tidak. Individu juga bisa dong. Individu bisa. Ya. Modelnya apa Pak? Harus subscribe kah? Harus ada keanggotaan? Tidak harus keanggotaan. Ya bisa per kali bayar atau kalau udah rutin beli boleh jadi anggota supaya lebih mudah transaksinya. Dan belinya bisa cara offline lah datang ke tempat kami atau cara online. Atau kalau mau baru belajar bisnis mobil bekas paling aman ya sebenarnya beli di tempat lelang. Kenapa? Satu, mobilnya sudah kami periksa. Ya jadi nggak takut salah beli. Kalau nggak dapat mobil kalau mobil yang dokumennya bermasalah atau apa kan lebih aman ya kan. Satu. Kedua, harganya kan dibentuk oleh pasar. Jadi nggak takut beli kemahalan. Tempatnya di mana Pak kalau yang offline? Offline kita ada 38 titik di Indonesia. 38 titik di Indonesia. Di berbagai kota dong Pak. Iya, di seluruh Indonesia. Paling jauh mana Pak? Paling jauh. Manado kita ada, sampai Manado. Kalau di daerah barat Barat ya Medan, kota seperti Jambi, dan ini ada hampir semua provinsi. Berarti tinggal berapa provinsi yang nggak ada. Gitu. Sebegitu besarnya ya Pak dan luas sekali pasarnya. Dan ini memang mobil atau motor bekas. Apa yang membuat perputaran ini sebegitu cepat Pak? Ataukah memang orang Indonesia tuh cenderung cepat ganti atau memang kebutuhan atau biasanya apa? Gini, kalau bisnis mobil bekas itu ada karena
orang beli mobil bukan hanya karena fungsi. Oke. Kalau karena fungsi, orang akan beli mobil pakai sampai benar-benar udah nggak bisa jalan baru jual. Tapi dan yang beli mobil itu kan ternyata ada, saya pengen ganti mobil, pengen ini. Kedua ya karena ada orang yang pengen sering ganti mobil. Kalau beli mobil nanya beli mobil bekas kan. Kalau kita jual kembali kan harga nggak turun terlalu jauh. Resale value. Iya, resale value begitu. Dan kalau kondisi ekonomi tidak pasti seperti sekarang, kalau kita beli mobil, cicil 6 tahun gitu, 5 tahun gitu. Kalau kondisi di tengah-tengah jalan kita harus jual kan rugi. Kalau mobil baru. Kalau mobil bekas 2 tahun pakai jual juga belum tentu rugi, kadang-kadang bisa untung. Ya, jadi kondisi ekonomi tidak pasti. Ini misalnya bagus untuk mobil bekas gitu. Termasuk market size-nya berarti besar. Market size-nya sekitar berapa Pak? Punya datanya nggak kira-kira Pak? Ini uniknya Indonesia nggak ada yang pernah bisa tahu data persis ya, karena di kita banyak transaksi yang tidak balik nama. Untuk yang bekas. Ya, tapi banyak riset memperkirakan antara 1,5 sampai 2-3 juta mobil. Setahun. Lebih besar dari mobil bekas. Mobil baru ya. Iya, makanya itu satu hal yang menarik dan ternyata tersebar di 30 lebih titik gitu kan ya. Semua ini masih ada yang offline ataukah hybrid ataukah prosesnya sudah bisa online atau gimana nih Pak? Ya, ini kami berkembangnya justru bisa berkembang cepat karena ada hybrid. Ya, jadi saat ini peserta misalnya kalau yang wholesale-nya 85% dari online. Kalau kami jualan Caroline ID-nya itu udah setengah-setengah. Setengah dari online, setengah dari offline. Iya. Mobil yang paling high mobil apa Pak? Apa ada supercar gitu Pak? Oh ya, mobil ada, semua ada. Ada Pak? Iya, mobil-mobil yang mewah juga ada. Seperti apa Pak? Yang Range Rover, Alphard udah banyak. Alphard, Range Rover, dan mobil-mobil yang kadang-kadang ada yang agak eksotik ada. Gitu. Ferrari, Lamborghini itu enggak? Lambo pernah ada sekali. Karena mungkin marketnya sangat kecil ya Pak. Iya, sangat sedikit. Pak, kalau yang Caroline mungkin karena orang lebih well known ya, boleh dijelaskan Pak seperti apa? Karena ini kan buat retail ya. Iya, Caroline ini benar nih, menarik. Caroline ini sebenarnya hadir karena masalah. Kalau kami lihat ada banyak masalah bagi end customer, ya masyarakat mau beli mobil bekas. Ya paling masalah kan. Tadi pengennya beli mobil bekasnya ya biar bisa sering ganti-ganti, tapi cari pembeli yang bisa dipercaya bagaimana. Kedua, mobil bekas nyarinya juga lebih susah karena nggak ada mobil bekas yang sama. Kan? Kondisinya apa? Nggak ada satu mobil yang sama gitu. Jadi setiap mobil beda. Ya kalau kita mau cari mobil, artinya kan kita harus keliling sana sini nyarinya. Itu banding-bandingin sangat susah gitu. Nah, itu masalah. Yang ketiga, yang bisa dipercaya kondisinya. Jadi Caroline itu aplikasi apa ya? Caroline ID ya Pak? Kita bisa unduh Caroline.id. Di website aja. Website ya, masih website base. Jadi kita bisa lihat listing mobil apa aja, termasuk motor juga, motor bekas apa aja. Iya, kita saat ini masih fokus di mobil kalau yang bekas. Di retailnya. Yang di retail Caroline-nya masih mobil saja. Kalau yang lelang baru ada mobil dan motor. Pak, apa value editnya Pak? Kan banyak juga pemain yang sejenis ya Pak. Mirip-mirip seperti inilah beberapa nama Pak. Apa kelebihan atau value edit dari Caroline ini Pak? Kelebihan nomor 1 itu kemudahan. Ya, kemudahan. Karena tadi website kami mungkin kalau dicoba berusaha rasain, ya bedanya. Lebih friendly Pak. Ya, lebih friendly. Kami rancang benar-benar mudah lah untuk pemakainya. Satu, kedua keamanan. Ya, kami memastikan ini, dan ketiga customer experience dan after sales-nya. Jadi beli mobil bekas tadi, ya beli mobil bekas ya kan partnya banyak nih. Bisa aja ada kendala 1-2 hal. Ya dengan karena kami pemain nasional dan kami public listed company, kami bagian dari grupnya ASA dan grupnya Triputra. Ya itu reputasi. Triputra juga Pak. Triputra. Kami bagian dari grup Triputra. Jadi Pak Teddy Rahmat. Triputra. Itu kenapa kami dari awal bangun bisnisnya visinya long term dan sustainable. Kalau dari sisi harga Pak, pricing mobilnya bagaimana Pak? Bisa dicek ya. Kalau berapa pembeli kami mengatakan harganya kompetitif. Kenapa bisa? Karena kami udah punya supply chain-nya. Dan kami ada ekosistem, kami ada bisnis rental, di mana kan mobil bekas perlu ada diperbaiki dulu ya sebelum bisa dijual. Perusahaan rental kerjaan kami memperbaiki mobil, ya kan? Itu satu, ya kan. Terus kami punya lelang, tempat sourcing mobil, ya kan. Kami juga udah punya
Kalau ini Pak leasing gitu, jadi dia mau beli tapi dia nggak punya cash. Nah, Bapak ada rekanan atau gimana financing? Ya bisa. Bagaimana tuh Pak? Kami ada Moto Gadai. Oke. Ya, nah Moto Gadai untuk membridging financing. Ya kan? Membridging financing. Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi misalnya kalau saya beli mobil bekas gitu ya, kalau terutama kalau untuk dijual kembali, ya untuk bisnis gitu, kan kadang dari beli ke cari pembelinya butuh waktu, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa kami financing. Oke. Itu untuk retail atau buat reseller Pak? Reseller, kalau retail kan biasanya butuh financing jangka panjang. Untuk financing jangka panjang kami kerjasama. Dengan third party beberapa gitu ya. Third party yang memang udah pengalaman di bidangnya. Menarik ya. Jadi kalau gini, untuk Bapak misalnya mobil bekas, itu kan berarti ini suatu jasa yang perlu trust ya, karena bekas gitu kan ya. Bagaimana Bapak itu melakukan proses kurasinya nih, baik dari fisik, terus juga udah pasti bahwa kalau orang beli melalui Tokopedia, safe secara surat-surat, legalitas. Itu seperti apa Pak step-stepnya sehingga nyaman lah ya. Konsumen nyaman, makanya kenapa menurut saya karena ini bisnis jasa orang trust dulu, makanya naik. Seberapa penting Bapak melihat itu? Sangat-sangat penting. Transparansi, karena betul. Ini pengalaman saya pribadi. Waktu setup lelang pertama kali, 2014 melelang, menjual Alphard. Setahun kemudian ada pembeli yang klaim ke saya. Setahun ya? Setahun kemudian. Kenapa tuh Pak? Nomor rangka sama fakturnya beda. Saya cek ini bukan salah, ini kesalahan dari proses bea cukai. Kesalahan dari bea cukai. Ya, ternyata bea cukai karena ada typo error. Kan? Berarti salah dari awal. Itu tahun 2014. Ya, 2015 kembali saya diklaim 750 juta. Ya kan? Saya buyback, beli kembali. Dari harga berapa Pak awalnya? Dari harga beli itu semua udah dipakai setahun, kemudian saya beli dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Saya beli kembali dengan harga yang sama. Gitu. Itu upaya untuk membangun trust dari konsumen. Itu trust. Tapi kalau saya nggak lakukan itu, Tokopedia nggak jadi hari ini. Betul. Nggak mungkin jadi hari ini. Benar. Ya filosofi berpikir itu. Ya jadi. Tapi karena kami berani melakukan itu, brand kami lebih mahal daripada 750 juta. Benar. Untuk long termnya itu sangat dan konsumen bisa cerita ya Pak bahwa di Tokopedia terjamin gitu ya Pak. Jadi word of marketing yang positif gitu. Betul. Jadi bicara trust mudah, tapi tadi bicara pilihan, saat itulah manajemen itu dari awal kami komit. Kalau persaingan Pak, segimana ketat dan sengit sih? Kan ada pemain raksasa nih Pak. Sangat-sangat ketat. Besar ya? Sangat ketat. Ya seperti saya katakan, setiap orang bisa bikin bisnis mobil bekas. Nggak punya modal juga bisa bikin bisnis mobil bekas. Betul nggak? Yang penting ada modalin. Ya kan? Jadi semua orang bisa beli bisnis mobil bekas. Cuman untuk jalan mobil bekas itu butuh komitmen yang sangat besar. Tadi seperti saya cerita, pada saat tadi trading ada karyawan kita melakukan kesalahan, kita berani nggak komit menjanjikan beli buyback 750 juta. Setahun kemudian. Jarang yang begitu loh Pak. Nah, bukan 100 juta loh. Kita berani gitu. Ya contohnya seperti itu. Ya jadi dengan dasar itulah kami confident dan kami buktikan. Bukan confident saja, udah selama 10 tahun terakhir dari tadi yang hanya jual 500 mobil, sekarang kita jual total udah 60 ribuan mobil. 60 ribuan. Menarik nih. Nanti kita bicara angka-angka Mbak Fitri ya. Jadi makin hangat, makin banyak yang pengen kita kulik. Tapi kita break sebentar. Kita akan kembali di Bisco Podcast dengan pembicaraan yang jauh lebih menarik. Cie, yang mau beli mobil impian sampai cari info ke sana kemari. Ada yang nyangkut di hati. Yang namanya rezeki emang gak datang 2 kali. Tapi kadang hidup gak seindah ekspektasi. Pengennya mobil impian buat jalan sama pasangan. Malah dapat mobil bekas tabrakan. Nyesel kan? Padahal kalau beli di caroline.id ada garansi mobil bebas kecelakaan besar. Garansi sudah diservis, garansi dokumen asli, garansi mesin, transmisi dan rem selama 1 tahun. Total ada 7 garansi plus dari caroline.id buat kamu.
Makanya, beli mobil garansi aman di caroline.id aja. Caroline.id, jual beli mobil bergaransi. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective and also one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSPR leads to a bright future. Lanjut lagi yuk di Biskom Podcast, obrolan bersama Pak Janis Chandra dari Autopedia. Tadi pembicaranya menarik. Nah, udah mulai menghangat ya. Ada satu yang saya penasaran banget gitu karena growth-nya luar biasa. Strategi pemasaran deh Pak. Rahasianya apa Pak? Ngandelin apa sih di pemasaran ini? Pengalaman saya kalau secara bisnis ya, pertama kali kita harus ngerti marketnya dulu. Ya, marketnya kita harus yakin seberapa besar. Nah, tadi kita lihat mobil bekas ini kan besar sekali, 1,5 jutaan. Kedua, value proposition yang mau kita tawarkan apa? Ya, Caroline ID jelas menawarkan rasa aman dalam membeli dan menjual kendaraan. Habis itu setelah kita punya keyakinan, kita harus tes pasar. Kami tes dengan buka 1-2 showroom, ya kan, awal tes. Kita lihat, oh bagus nggak? Ya kami coba buka di berapa showroom ya, di Gading Serpong, di Bandung, di Selatan Jakarta. Ya, kami berbagai market. Nah, berbagai profil market kami testing. Dari profil testing berbagai market ini kami dapat data. Oh, yang seperti ini paling pas, ini paling pas. Kami tweaking. Nah, setelah tweaking, kami all out. Ya, saat ini kenapa kami proses setup cabang ke-18. Saat ini. Cabang 18. Cabang ke-18. Di mana Pak 18? 18 itu Jakarta, di daerah Tangerang, Selatan Jabodetabek Jakarta, ya? Bogor, Bandung. Ya. Oh, termasuk gitu. Bandung juga. Jadi melanjutkan strategi marketing Pak kan biasanya ada above the line, below the line, dengan cara seperti apa Pak promosinya biar awareness-nya meningkat Pak. Ya, nah kunci sukses tadi trust kan, trust itu apa? Brand. Brand ini masalahnya gini, biaya bangun brand itu mahal sekali. Banget. Iya, biaya bangun brand itu mahal sekali. Ngomongnya mudah, tapi melakukannya susah sekali. Gitu. Mahal sekali. Itu kenapa kami menggunakan strategi triple O, bukan double O. Triple O itu dari offline to online to offline. Ya, kenapa? Dengan offline ini customer bisa melihat keberadaan. Kedua bisa rasain layanan kami. Tapi untuk bertransaksi kami ada online yang sangat mudah dan nyaman. Ya, jadi pilihan ya. Ya betul. Dan untuk proses finalisasi dilakukan secara offline. Offline kan penting ya Pak buat test drive mungkin ya. Betul. Dan harus touch gitu ya. Ya, rasain keramahan staf kami, kemampuan staf kami memberikan solusi dan lain-lain. Total seluruh pegawai berapa Pak? Saat ini hampir 300. Hampir 300 gitu. Bagaimana kalau Pak Janis sendiri? Tipe leadership-nya Bapak gimana sih Pak? Sampai kemudian melangkah sampai sebesar itu. Gitu ya. Dan apa yang diutamakan? Kalau saya believe gini, orang itu kerja itu harus tahu mau kemana dulu. Ya, harus buy in dulu. Karena kedua saya believe setiap orang ingin maju. Setiap orang pasti ingin maju. Ya. Yang sebagai leader itu sebenarnya kita menentukan arah mana yang membuat organisasi bisa lebih bagus dan lebih maju dan memberikan kesempatan pada ini yang anak-anak muda yang pengen maju ini. Sebenarnya hanya itu aja. Gitu. Dan Bapak memberikan kepercayaan gitu kan dia sambil terus mengencourage sehingga bisa mencapai apa yang sesuai dari visi misi perusahaan.
Background Bapak sendiri dari mana Pak sebelumnya? Dari ASA? Saya backgroundnya udah muter-muter berbagai okay. industri ya. Saya aja, pernah Pak? di banking, pernah di consumer apparel. Oh, apparel. Iya, apparel. Pernah di rental. Ya di rental ya di Adisa dan Armadas ya kan sebagai director operation. Nah, sampai jalanin bisnis mobil bekas ini gitu. Dan sejak awal Bapak memang CEO untuk Autopedia. Autopedia dari saat pertama 2014 itu saya yang set up. Lalu mungkin ini ya, sekarang kan memang lagi masa digitalisasi ya Pak. Penting juga bagaimana menggarap pasar. Itu seperti apa Pak digitalisasi ini ya yang dilakukan oleh Autopedia Pak sehingga menjadi pemain utama di industri mobil kendaraan bekas lah Pak. Iya. Digitalisasi syarat mutlak. Syarat mutlak. Mau nggak mau ya? Iya, syarat mutlak. Terutama bisnis mobil bekas. Kenapa? Karena mobil bekas ini kan nggak ada yang sama. Setiap mobil beda. Kalau saya milih di antara satu showroom, saya kalau datang fisikal cuma bisa lihat 20 mobil, 30 mobil kan. Belum tentu bisa cocok kan. Kalau di Autopedia bisa milih di antara 400-500 mobil saat ini. Nanti akan terus bertambah. Jadi bisa milih di antara itu hanya bisa dilakukan kalau digital. Kalau di lapangan, waduh panas banget. Cari itu berhari-hari. Waduh bisa gosong. Digital itu berarti lihat di webnya. Di webnya. Iya. Nah tapi memang digital itu perlu strategi yang benar pas gitu, karena itu kalau nggak bisa jadi waste money. Banyak orang melakukan digitalisasi tapi nggak jadi apa-apa. Atau hanya untuk ya udahlah tren supaya kita juga kelihatan tidak ketinggalan zaman. Betul. Ada yang menarik sih Pak, Kartalog, ceritain dong Pak Janis. Kartalog. Tapi Kartalog itu unik ya, karena kami hanya memberitahu harga mobil bekas yang wajar. Yang transaksi kenapa kami memberikan bisnis fasilitas itu kepada customer gitu? Karena gini, kami punya datanya dengan transaksi puluhan ribu kendaraan mobil dan motor. Saat ini kami masih fokus di mobil. Kami memberitahu kalau customer mau beli mobil, tahu harga mobil berapa sih? Ya, kami ada datanya di situ. Tapi kalau long run-nya, ini adalah sebenarnya inti dari bisnis mobil kan di transparansi harga. Ya, customer merasa ini memang harga yang fair. Nggak kemahalan. Iya, nggak kemahalan. Gitu. Bapak biasanya ngasih tahu range atau apa biasanya? Kami benar-benar data apa adanya. Jadi misalnya data sebarannya seperti apa. Jadi kami tampilkan seperti statistik. Sebaran gimana Pak? Sebaran harganya Pak. Jadi gini, karena mobil bekas ini harga mobil bekas bukan satu harga. Iya betul. Iya, harganya banyak. Tergantung kondisi, tergantung lokasi dan lain-lain, tergantung situasi pembeli dan penjualnya gitu. Jadi ya kami tampilkan apa adanya. Jadi sebarannya misalkan contohnya harga Avanza tahun 2018. Ada yang dijual harga sekian, sekian unit, sekian persen terjual di harga sekian. Jadi sebaran kurva statistiknya bisa dilihat. Itu ada listing di Kartalog, Pak. Di Kartalog. Ya untuk riset awal lah. Ya kan. Ini kalau kita pengen beli mobil supaya nggak kemahalan gitu. Atau mau jual mobil nggak kemurahan. Betul. Ya, itu. Kartalog ini ada di websitenya. Ada website kartalog.id. .id. Jadi sama Caroline beda Pak? Beda. Tim yang berbeda. Dan itu Kartalog memang bekerja menggunakan data hasil lelang kita dan hasil dari research kami. Kabarnya menggunakan AI juga, gimana Pak? Ya, ada AI di situ. Seperti apa Pak? AI ini dalam memprocessing data. Ya, mengolah sampai dengan keluar harga yang paling bisa keluar harga statistiknya dan lain-lain. Pak. Betul. Nah, sebaran tadi ya. Terus di banyak tempat termasuk juga sampai di Manado dan lain-lain gitu. Sementara kita sekarang Indonesia ini udah mulai mengarah ke electric vehicle, mobil listrik. Betul. Sudah mulai nggak berasa Pak? Termasuk di pasar mobil bekas ini. Sudah ada berapa transaksi terjual di tempat kami. Akan naik terus nggak sih Pak kecenderungan orang pengen punya? Trennya masih sangat kecil ya. Karena kenapa? Supply-nya masih belum banyak. Jadi yang kan penjualan mobil listrik baru mulai meningkat mungkin 2 tahun terakhir. Biasanya mobil bekas itu mulai banyak di pasaran udah tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6. Setelah cicilan kreditnya lunas. Selesai. Kalau kreditnya belum lunas biasanya. Iya. Tapi mungkin mobilnya listriknya sekelas-kelas yang dari Amerika atau yang mohon maaf dari China atau dari yang dari sudah Korea. Mulai ada yang lebih awal masuk ya. Yang lebih Korea, awal masuk kan seperti yang Korea. Peminatnya memang belum besar ya Pak ya, karena
Supply-nya belum banyak. Supply-nya juga belum banyak ya, masih terbatas. Iya. Walaupun kan ada mobil kecil Pak yang kayak kacang goreng gitu, karena harganya antara 250 sampai 300-an. Itu juga udah dijual Pak? Udah ada. Udah juga ya. Kalau yang mobil kecil biasanya turun harga nggak sebanyak mobil besar. Ini menarik ya, mobil listrik. Iya. Kan kita masih agak ragu Pak mobil listrik karena katanya nanti harus mengganti baterainya Pak. Paling ini mobil bekas. Gimana nih Pak? Betul apa enggak nih Pak? Edukasinya Pak. Gimana nih Pak? Kan penting ya. Tadi kan transparan terus plus edukasi gitu. Gimana nih Pak? Ya jadi kalau mobil listrik so far yang kita jual sih nggak masalah ya. Ya jadi yang beli oke aja gitu. Tapi kabarnya katanya harus ganti baterai nanti Pak dalam periode tertentu itu. Betul nggak Pak? Sebenarnya semua part juga harus diganti. Oh gitu. Iya kan? Iya kan pas rem juga harus diganti. Masalah kan mahal nih Pak. Ya kalau memang kan, itu mahal. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, mungkin long run itu marketnya itu akan kebentuk aftermarketnya. Pengalaman saya di industri otomotif ya. Gitu ya. Kalau volume mobilnya cukup banyak, barang-barang aftermarket akan muncul. Itu otomatis akan pasti muncul. Ya, itu kenapa kalau mau beli mobil saya kasih tips satu. Yang market share-nya besar. Ya biasa mobil yang kalau market share di kategori segmennya besar, itu nanti barang supply part aftermarketnya juga banyak. Betul. Nah, sehingga maintenance cost jangka panjangnya lebih murah, sehingga resale value-nya lebih bagus. Betul. Gitu. Karena orang Indonesia kan sebelum beli udah mikirin jual ya Pak ya. Belum beli aja yang jualnya nanti gimana gitu ya. Orang Indonesia begitu ya. Jadi kalau market share-nya di segmen itu bagus, biasanya resale value bagus. Nah, mobil listrik mungkin akan sama juga. Kalau market share-nya cukup kuat, mungkin nanti ada baterai aftermarket-nya dan lain-lain. Betul. Termasuk motor listrik nggak ada juga Pak? Motor listrik belum banyak. Belum ya Pak? Belum banyak ya. Nah Pak, di antara komposisi penjualan mobil bekas di Autopedia Pak, kira-kira kuenya mana yang paling besar di segmen mobil apa nih Pak? Masih paling besar yang di bawah 200 juta. Family car gitu ya. Mobil sejuta umat. Sejuta umat. 7-seater ya Pak ya. 7-seater. Dan rata-rata masih yang Jepang nih Pak ya? Iya masih yang Jepang. Itu berapa Pak? Berapa persen Pak dari portofolio penjualan Autopedia Pak? Bisa mungkin 90%. 90 Pak ya? 90% ya kalau yang Jepang ya. Termasuk juga kalau perusahaan juga sama nggak sih Pak? Kalau perusahaan kantor ya masih di situ aja gitu. Kalau kebetulan saya di rental juga ya. Di rental lebih konservatif. Kalau segmen rental itu biasanya pembelinya lebih konservatif karena disisinya oleh company, corporate gitu ya. Itu lebih konservatif. Jadi lebih mobil yang aneh-aneh. Nyari yang aman aja ya gitu. Pak, dari ada 4 core bisnis tadi ya Pak ya. Dari 4 ini kira-kira mana yang menjadi backbone-nya Pak? Tadi kan ada lelang, ada Caroline, ada Carpedia ya. Satu lagi apa Pak? Saya lupa. Katalog ya. Kira-kira mana yang menjadi backbone-nya sekarang Pak? Sekarang revenue terbesar kami dari Caroline. Oh Caroline Pak. Berapa persen Pak? Sekitar. Revenue dari Caroline mungkin udah bisa 60-70%. Padahal itu retail kan Pak ya? Retail. Ya. Kalau dari lelang sendiri Pak? Dari bisnis lelang secara margin lebih bagus. Oh ya marginnya. Iya marginnya lebih bagus. Jadi secara komposisi bisnisnya masing-masing ada perannya. Betul. Oke. Bicara lelang Pak, kalau misalnya Sobat Biskom tertarik untuk ikut, bisa nggak sih? Maksudnya saya individual join lelang, harus apa nih? Ya. Langkah pertama masuk ke website kami dulu aja. Webnya apa Pak? www.jba.co.id. www.jba.co.id. Di situ udah langsung dapat experience-nya langsung kelihatan kok. Mobilnya, daftar mobil yang sedang mau dijual, ada ratingnya, detail inspeksinya, dan schedule-nya semua ada. Gimana sih Pak teknik lelang, boleh kan? Apakah harus ada DP atau gimana Pak? Ya jujur saya belum pernah nih Pak. Mungkin ada buat edukasi. Langsung memang mau daftar kan? Ada deposit 5 juta. 5 juta buat mobil apapun. Mobil apapun. Lalu offline online tuh Pak? Iya, offline online. Mau daftar ya online bisa. Jadi kalau kita cukup confidence itu yang udah biasa ya. Pembeli kami kan banyak juga dari luar Jawa. Nah, dari luar Jawa itu biasanya nggak datang pembelinya. Ya 85% pembeli itu nggak datang. Tapi yang datang pun juga masih ada dengan situasi lelang gitu ya. Dari yang datang pengen rasain experience, nah bisa langsung ini benar-benar pakai cara yang konvensional, angkat-angkat itu seperti orang kalau di film itu. Iya. Pakai menarik kan? Ya, pakai pedal itu. Masih ada Pak gitu ya? Ada. Masih ini ya. Udah masih menarik ya. Ini nih Pak, dengar-dengar nih.
laba bisnis luar biasa 2023 profilnya nih. Gitu, Pak. coba growth-nya luar biasa. Kunci Pak, selain memang perputaran dunia otomotif di Indonesia ini lumayan cepat gitu. Apa yang membuat sampai sebegitu? Wow, saya bacanya. Artinya memang strategi kami udah mulai menunjukkan hasil. Ya, strategi komposisi portfolio bisnis kami udah mulai menunjukkan hasil. Jadi bisnis otomotif itu ada siklikalnya, ya kan, ada up and down gitu. Tapi karena kami punya komposisi bisnis yang ada wholesale-nya, ada retail, ada apa, siklikalnya akan teroffset oleh long term trend. Long term trend. Jadi kami juga bangun bisnis Caroline kan dari tadi ya cuma 6 showroom, sekarang udah 14, terus dalam beberapa bulan lagi akan jadi 16, awal tahun depan akan jadi 18. Ya, jadi nambah terus. Ekspansinya luar biasa. Target ke depan Pak apa Pak? Dan mau seperti 5 tahun lagi sih Pak. Gimana Bapak melihat Tokopedia dalam 5 tahun ke depan? Menjadi market leader lah di industrinya Pak. Bisnis lelang Indonesia ini masih kecil dibanding luar negeri. Gitu ya. Di luar negeri ada bisa sampai 3 jutaan mobil yang dilelang. Di Indonesia mungkin total baru ratusan ribu. Per tahun? Per tahun masih kecil sekali. Ya, jadi kami melihat masih long run. Kedua ya bisnis mobil bekas juga seperti Caroline ini di luar negeri ada yang dijual 200-300 ribu mobil setahun. Caroline juga masih ribuan. Jadi potensi pertumbuhan masih ratusan kali sebenarnya. Bapak melihat itu sebagai opportunity yang masih luar biasa. Menarik ya. Menarik, cuma waktu kita mulai terbatas gitu. Mohon dengan sangat closing statement dari Bapak, masternya jual, beli, dan lelang mobil Indonesia. Silakan Pak. Yang saya bisa sharing lah ke pemirsa, kalau mau setup bisnis itu pertama kali harus fokus value apa yang kita berikan kepada market. Ya, itu harus fokus value apa yang kita market. Kedua, kita pelajari benar-benar karakteristik pasarnya seperti apa. Harus berani untuk lakukan uji coba, testing market segala macam. Setelah itu lakukan all out. Harus all out dan komit sama strategi kita awal. Value yang kita tawarkan harus benar-benar kita penuhin. Itu saja. Ya, semoga bermanfaat bagi pemirsa. Sekali sangat lagi insightful singkat, padat, bernas banget. Sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya, untuk insight-nya, dan moga-moga semua membawa manfaat buat kita semua. Oke, Sobat Biskom, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode depan dengan topik-topik yang tentu kita akan buat tidak kalah menarik. So, see you. Salam Biskom. Salam Biskom. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.